It's not a game, it's a rich thing. Halo adik-adik, selamat datang di Dunia Belajar Channel yang didedikasikan untuk belajar di mana kita bisa saling berbagi dan bercerita. Oh iya, kakak ingatkan ya, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta share ke media sosial kalian ya. Nah, kali ini kakak ingin mengajak adik-adik untuk belajar tentang menstruasi. Wanita yang telah memasuki masa remaja akan mengalami menstruasi atau yang dikenal dengan haid. Hal ini akan terjadi sampai seseorang wanita mengalami masa menopause. Yuk kita mengenal apa itu menstruasi dan bagaimana fase-fase menstruasi. Menstruasi. Yuk adik-adik kita kenal menstruasi. Apa sih sebenarnya menstruasi itu? Menstruasi biasa dikenal dengan haid. Nah, menstruasi atau haid merupakan pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding rahim sebelah dalam atau yang dikenal dengan endometrium. Nah, di manakah endometrium itu? Yuk adik-adik kita perhatikan gambar yang ada di samping. Ini adalah organ reproduksi wanita. Bagian dalam ada yang dinamakan dengan uterus atau yang biasa dikenal dengan rahim. Rahim adalah tempat di mana embrio akan berkembang. Bagian dalam uterus atau rahim dikenal dengan endometrium atau dinding rahim. Endometrium ini akan mengalami proses penebalan ataupun peluruhan. Nah, mengapa endometrium ini mengalami penebalan? Karena endometrium ini mempersiapkan diri jika terjadi pembuahan sehingga embrio atau calon bayi atau calon janin akan menempel pada dinding rahim dengan kuat. Nah, jika tidak terjadi pembuahan, endometrium akan luruh dan dalam rupa darah sehingga seorang wanita akan mengalami menstruasi. Berapa sih siklus menstruasi dalam sebulan? Rata-rata pada umumnya siklus menstruasi itu adalah 21-30 hari. Nah, biasanya pada umum adalah 28 hari. Siklus ini dikendalikan oleh hormon-hormon yang dihasilkan oleh bagian hipotalamus, hipofis, dan ovarium. Yuk adik-adik kita kenal di manakah bagian hipotalamus, hipofis, dan ovarium. Yang pertama, hipotalamus. Hipotalamus merupakan pusat kontrol sistem saraf autonom. Letak hipotalamus yaitu di bawah talamus, tepatnya di atas batang otak. Hipotalamus berbentuk kelenjar yang termasuk dalam bagian sistem endokrin. Nah, kalau diperhatikan di gambar ini, hipotalamus letaknya di bagian atas batang otak seperti ini. Yang berikut adalah kelenjar hipofisis atau yang biasa dikenal dengan kelenjar pituitari. Nah, kelenjar hipofisis ini berada tepat di bawah kelenjar hipotalamus. Kedua kelenjar ini akan saling bekerja sama untuk menghasilkan hormon reproduksi pada wanita. Yang terakhir adalah ovarium. Nah, ovarium adalah dikenal dengan indung telur. Ovarium atau indung telur ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur yang akan berkembang menjadi ovum dan siap dibuahi oleh sel sperma. Setelah mengenal bagian-bagian organ yang berperan menghasilkan hormon reproduksi pada wanita, yuk kita kenal fase-fase menstruasi. Ada 4 fase menstruasi. Yang pertama, fase menstruasi sendiri atau haid. Yang kedua, fase praovulasi atau reparasi. Yang ketiga, fase ovulasi atau biasa dikenal dengan proliferasi. Yang keempat adalah fase pasca ovulasi atau sekresi. Agar mudah memahami fase-fase menstruasi ini, yuk kita kenal beberapa hormon yang berperan penting dalam fase menstruasi. Yang pertama adalah hormon estrogen. Hormon estrogen ini berperan penting untuk menebalkan lapisan rahim dan mematangkan sel telur sehingga siap untuk dibuahi. Yang berikut adalah hormon progesteron. Hormon progesteron adalah hormon seks pada wanita yang diproduksi oleh indung telur atau ovarium. Selain menjaga kehamilan dan tumbuh kembang embrio, progesteron berfungsi untuk mengatur siklus menstruasi dengan mengendalikan pertumbuhan jaringan dinding rahim atau endometrium. Kedua hormon ini sangat berperan penting dalam proses atau siklus menstruasi.
Yuk kita pelajari satu persatu fase-fase menstruasi. Yang pertama, fase menstruasi sendiri. Fase menstruasi ini akan terjadi pada setiap wanita di hari pertama sampai hari kelima. Fase ini terjadi jika ovum atau sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma sehingga produksi hormon estrogen dan progesteron terhenti. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa hormon estrogen dan hormon progesteron berperan penting dalam perkembangan embrio jika terjadi pembuahan. Nah, jika tidak terjadi pembuahan, maka hormon estrogen dan progesteron ini akan terhenti produksinya sehingga menyebabkan endometrium yang sudah menebal yang mempersiapkan diri untuk tumbuh kembangnya embrio akan buruk sehingga terjadi pendarahan. Nah, keadaan inilah yang membuat wanita beberapa hari mengalami pendarahan yang dikenal dengan haid atau menstruasi. Yang kedua adalah fase praovulasi atau biasa dikenal dengan reparasi. Nah, fase ini biasanya terjadi setelah fase menstruasi yaitu pada hari ke-6 sampai hari ke-10. Nah, pada fase menstruasi sebelumnya di mana dinding rahim itu meluruh. Pada fase ini terjadilah tahap penyembuhan pembuluh-pembuluh darah yang pecah pada fase menstruasi tadi. Nah, selain penyembuhan pembuluh darah yang pecah pada fase ini, hipotalamus akan merangsang hipofis untuk mengeluarkan suatu hormon yang dikenal dengan FSH atau follicle stimulating hormone. Nah, FSH ini akan memacu pematangan folikel dan mengeluarkan hormon estrogen untuk memacu kembali penebalan dinding rahim atau endometrium. Artinya, pada fase ini, selain penyembuhan dinding rahim, akan ada hormon yang dinamakan dengan FSH akan mengeluarkan hormon estrogen untuk memacu kembali penebalan dinding rahim yang telah meluruh. Yuk kita kenal sama-sama apa sih sebenarnya folikel itu. Folikel merupakan kantung cairan yang berisi sel telur yang berperan melindungi sel telur dan mematangkan sel telur selama berada di dalam ovarium. Jadi, folikel ini selama sel telur berada di dalam ovarium, dialah yang berfungsi untuk melindungi sel telur selama berada di dalam ovarium dan mematangkan sel telur. Nah, selain itu, hormon estrogen yang berfungsi untuk menebalkan dinding rahim dihasilkan juga oleh folikel ini. Yuk kita lihat sama-sama video berikut ini. Manakah yang merupakan folikel? Nah, inilah folikel yang melindungi sel telur selama berada di dalam ovarium. Yang berikut adalah fase ovulasi atau biasa dikenal dengan proliferasi. Nah, fase ini biasa dikenal dengan fase masa subur. Nah, biasanya terjadi di hari ke-11 sampai hari ke-17. Tepat pada hari ke-14 biasanya akan terjadi di mana sel telur akan keluar dari ovarium atau indung telur menuju pada tuba fallopi dan akan menuju ke rahim. Nah, mengapa sel telur ini keluar pada hari ke-14? Karena ada salah satu hormon yang dikenal dengan hormon LH yang memacu folikel yang tadi sudah mematangkan sel telur di dalam ovarium untuk segera melepaskan sel telur yang sudah matang. Nah, sel telur atau ovum yang akan bertahan pada tuba fallopi yaitu pada saluran telur ini selama 24-48 jam. Oh ya adik-adik, jangan lupa ya bahwa proses pengeluaran sel telur atau ovum yang keluar dari ovarium tepatnya pada hari ke-14 biasa dikenal dengan istilah ovulasi loh. Yang berikut adalah fase pasca ovulasi atau fase sekresi. Nah, fase ini akan terjadi pada hari ke-18 sampai hari ke-28 setelah menstruasi terjadi. Pada fase ini, folikel yang telah matang dan telah mengeluarkan sel telur dari ovarium akan berkerut menjadi korpus luteum. Nah, korpus luteum ini akan mengeluarkan hormon progesteron. Mengapa demikian? Karena di dalam proses perjalanan ketika sel telur keluar dari ovarium akan ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, jika terjadi pembuahan, maka korpus luteum akan mengirim sinyal ke otak untuk tetap memproduksi hormon estrogen dan progesteron agar penebalan dinding rahim tetap lanjut. Kenapa demikian? Karena sudah terbentuk embrio. Nah, jika tidak terjadi pembuahan atau tidak bertemu sel sperma, sel telur tidak bertemu dengan sel sperma, maka korpus luteum ini akan berubah menjadi korpus albikan yang hanya mengeluarkan sedikit hormon sehingga kadar estrogen dan progesteron akan rendah kembali.
dan terjadi lagi fase menstruasi. Dan proses ini akan berlanjut terus-menerus. Yuk adik-adik, yang terakhir kakak ingin adik-adik mengenal bagaimana bagan menstruasi. Bagan menstruasi ini biasa akan keluar ketika ujian atau kalian akan diminta untuk bisa memahami atau membaca bagan menstruasi ini. Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama kita lihat dari bagian bawah. Nah, bagian bawah ini menunjukkan hari-hari menstruasi dari hari 0 hari sampai ke hari ke-28. Yang berikut di area sini akan dimana menunjukkan keadaan dinding rahim atau endometrium. Sedangkan yang ini menunjukkan kadar 4 hormon yang berpengaruh penting dalam proses menstruasi. Yang berikut ini menunjukkan keadaan folikel sebelum ovulasi bahkan sesudah ovulasi. Yuk kita lihat sama-sama dimulai dari keadaan dinding rahim. Nah, dari hari ke-0 atau hari ke-1 sampai hari ke-5 akan terjadi peluruhan dinding rahim. Nah, akan terjadi seperti ini. Sedangkan setelah terjadi menstruasi atau peluruhan dinding rahim, maka pada fase ini akan terjadi lagi penebalan dinding rahim lagi. Nah, pada fase ini dinding rahim akan semakin menebal dan akan kembali pada fase menstruasi. Sekarang kita mari melihat bagaimana kadar hormon. Nah, ada 4 hormon, hormon FSH, hormon estrogen, hormon LH, dan hormon progesteron. Nah, hormon FSH, hormon progesteron, dan hormon estrogen dan hormon LH akan meningkat menjelang fase ovulasi, yaitu di mana hari ke-14 atau pas saat ovulasi itu sendiri. Nah, sedang berbeda dengan hormon progesteron. Hormon progesteron akan meningkat setelah fase ovulasi. Nah, sekarang keadaan folikel. Keadaan folikel sebelum ovulasi seperti ini. Jadi dari kecil akan didewasakan sel telurnya oleh folikel dan pas hari ke-14 akan terjadi ovulasi. Setelah ovulasi, folikel ini yang telah mengeluarkan sel telur akan berkelut menjadi korpus luteum. Nah, semoga adik-adik bisa memahami atau membaca bagan menstruasi ini. Semoga penjelasan kakak berguna untuk adik-adik sekalian, dan sekali lagi jangan lupa like, comment, and subscribe serta share ke media sosial kalian agar bisa membantu teman-teman kalian untuk memahami segala materi ataupun hal lain yang akan kakak bagi melalui channel ini. Sampai jumpa, bye-bye.